Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Neng Resti. Hari ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 2, yaitu tentang koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius itu cara menentukan posisi objek atau titik dalam bentuk pasangan terurut, yaitu x, y. Di sini ada sebuah koordinat kartesius ya, yang horizontal berarti yang tidur ya, ini ya, ini sebagai x. Yang vertikal ini sebagai y ya. Jadi di sini ada x dan ada y. Nah, yang ke kanannya di sini bilangannya positif. Yang ke kiri ini negatif. Yang ke atas itu positif, yang ke bawah itu negatif. Nah, yang vertikal nih, yang vertikal ya, itu bilangan sepanjang huruf vertikal itu disebutnya absis. Kalau yang horizontal ini, bilangan ini sepanjang bilangan y itu disebut ordinat. Titik pusatnya itu di 0,0. Koordinat titik pada bidang kartesius, misalkan di sini ada sebuah titik. Titiknya misalkan di sini F. Kan tadi koordinat kartesius itu x, y. Nah, nanti kalian lihat di sini. Barisan yang x, ini kan x ya. Ini x, ini y. Lihat yang x. Yang x-nya itu kan ini min 5, berarti nanti x-nya di sini min 5. Atau di sini aja ya. Berarti min 5. Lihat bagian ini kan yang keduanya y. Lihat bagian y-nya, garis yang y-nya. Y-nya itu dia ada di posisi min 6, berarti min 5,6. Jadi yang pertama itu x, yang kedua itu adalah y. Nah, di sini ada contoh koordinat titik A dan B berturut-turut adalah, ini misalkan titik A. Ini kita misalkan titik B. Di sini ada 2 titik ya. Titik A yang warna merah, titik B juga warna merah. Kita ke titik A dulu. Titik A itu kan di koordinat itu adalah x, y. Berarti A-nya itu lihat dulu x-nya. X-nya itu dia kan barisan ini ya, x ya, yang horizontal. Di sini x-nya menghadap ke 2. Oh, berarti x-nya 2. Nah, sekarang yang y-nya itu kan barisan vertikal, berarti ke sini ya. Nah, oh berarti y-nya juga adalah min 2. Nah, sekarang yang titik B. Titik B itu kan sama x, y, kan 2 dimensi x dan y. Nah, yang x-nya itu berarti kan barisan ini ya. Berarti ke sini. Oh, berarti dia x-nya itu ada di titik 0. Yang y-nya berarti dia di vertikal, berarti ada di 4, berarti 0,4. Terus kalau misalkan di sini ada titik di sini, misalkan di x ya, di min 4x, berarti ini misalkan c. Berarti c-nya, x-nya dulu, ini kan x ya. X, y. X-nya dulu, x-nya dia ada kan di min 4 kan, berarti min 4. Berarti y-nya ada di titik 0. Nah, sekarang contoh yang lainnya. Diketahui koordinat titik P adalah 1, min 3. Tentukan posisinya pada bidang kartesius. Berarti ini kita harus tahu dulu ya, posisi x di mana, y di mana. Ingat, x itu yang pertama. Ini x, berarti terus ini y. Kita masukkan ke bidang kartesius. X-nya kan 1, berarti x itu yang horizontal, berarti di sini 1 ya. Terus y-nya min 3, berarti y-nya itu kan di sini. Berarti 1, min 3. Oh, berarti P-nya itu di sini. 1, min 3. Jaraknya
Nah, jaraknya itu dari sumbu Y, lihat dari sumbu Y ini ya, ke sini berapa? Itu kan jaraknya 1, ini kan 1, 2, 3, berarti kan ke sini 1. Berarti 1 satuan dari sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat dari sumbu X. Berarti sumbu X yang ini ya, yang horizontal. Berarti lihat ke sini, 1. Ini kan dari 0. Ke sini 1. Ke sini 2, 3. Meskipun di sini negatif 3, tapi jaraknya tetap ditulisnya positif ya. Berarti 3 satuan dari sumbu X. Nah, di sini nanti ada kuis ya. Ada diketahui koordinat titik K adalah min 3,1, L 0,3, dan M min 2,0. Posisi ketiga titik tersebut pada bidang kartesius adalah, jadi nanti kakak mau ngasih contoh satu aja, berarti sisanya nanti sama kalian. Kakak mau ngasih contoh yang ini aja, yang L ya, berarti yang K sama M-nya kalian kerjakan. Yang L dulu, L-nya berarti ini sebagai X, ini sebagai Y. X, Y. X-nya di 0, berarti di sini ya. X-nya di 0. Terus Y-nya di 3, berarti di sini. Ya, berarti ini titik L. 0,3. Nah, nanti kalian kerjakan di buku masing-masing yang bagian K sama bagian M. Nah, sekarang kuadran bidang koordinat kartesius. Kuadran bidang koordinat kartesius itu dibagi 4. Yang pertama kuadran 1 di bagian sini. Kuadran 1. Nah, kuadran 1 itu, ini kan X. X-nya itu adalah positif semua. Y-nya juga bagian positif semua. Jadi kuadran 1 itu positif dan positif. Ya, X-nya positif, Y-nya juga positif. Nah, sekarang kuadran 2. Kuadran 2 itu di sebelah sini. Sebelah kiri atas ya, ini kuadran 2. Kuadran 2 itu X-nya, lihat di sini. Kan ini yang horizontal itu X ya. Ini X-nya bagian negatif, berarti negatif. Lihat bagian Y-nya, yang vertikalnya, dia di atas itu adalah positif, berarti positif. Berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Terus sekarang kuadran 3, berarti yang bagian kiri bawah. Kuadran 3. Kuadran 3 itu, lihat di sini X-nya, kan bagian bawah itu, di sini X-nya negatif, berarti negatif. Lihat bagian Y-nya juga, dia kan di bawah, berarti dia negatif. Berarti X-nya negatif, Y-nya negatif. Nah, sekarang yang terakhir, kuadran 4. Kuadran 4. Kuadran 4 itu yang sebelah kanan bagian bawah. Ini X-nya dia semua positif, berarti positif. Nah, lihat Y-nya, dia ke sini. Ke bawah itu adalah negatif, berarti positif, negatif. Berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Kasih contoh kuadran 1 misalkan. Misalkan 3,2. 3,2. Lihat, kuadran 1 itu positif dan positif. Kuadran 2, misalkan min 2,1. Lihat, negatif positif. X-nya kan negatif, Y-nya positif. Ini kuadran 2. Kuadran 3 misalkan min 4, min 6 misalkan. Nih, ini kan X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Min 4 kan negatif, Y-nya min 6 negatif. Kuadran 4. Kuadran 4 itu positif dan negatif. Misalkan 2, min 2. Ya, X-nya 2-nya positif, Y-nya negatif. Nah, kalian bisa kerjakan nanti, ini ada di halaman 51 bagian C. Kalau misalkan kalian nggak punya atau masih daring, itu bisa di-download di Playstore, itu ada ya bukunya ya. Ini biasanya yang suka dikerjakan oleh kalian di rumah. Sekarang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Jadi nanti ada titik yang dirubah ya. Contohnya, koordinat titik S
2,1, kita bikin dulu titik S-nya. Ini berarti sebagai X, ini Y. X-nya di 2, berarti di sini. Y-nya 1, berarti di sini ya. Ini sebagai titik S, 2,1. Terhadap titik R, R 0,3. R-nya itu 0-nya X, Y-nya itu adalah 3. Berarti X-nya di sini, 0-nya, Y-nya di sini. Berarti di sini ya. Kan di sini ada terhadap titik R. Berarti terhadap titik R itu kita membuat lagi garis seperti ini. Berarti ini X ya, itu tetap Y. Nah, yang sejajar dengan ini, yang X yang di bawah, berarti di sini ya, ini tetap, karena kan di sini titiknya, ini tetap 1. Berarti yang sejajar ini jadi 2. Ini yang sejajar dengan 3 tetap 3. Yang sejajar dengan 4 tetap 4. Nah, karena titiknya di sini, berarti ini yang 2 ini kita rubah. Jadi kan abis 0 itu min 1, berarti dia dirubah jadi min 1, ini jadi min 2. Yang 0 ini jadi min 3. Ini yang min 1 jadi min 4. Ini yang min 2 jadi min 5. Yang min 3 jadi min 6. Yang min 4 jadi min 7. Berarti yang ke sini ini tetap sama ya. Karena kan di sininya 0 cukup. Jadi yang sejajar dengan min 1 ini tetap min 1. Ini tetap min 2. Ini tetap min 3. Kan yang ditanyakannya koordinat titik S. Berarti kan di sini ya. Koordinat titik S itu. Berarti dia posisinya jadi berapa? Kan di sini tetap 2 X-nya. Tetap 2 X-nya. Berarti di sini ya. Jawabannya di sini. Yang sudah dirubah terhadap titik A, B. Berarti X-nya tetap 2. Lihat Y-nya. Yang garis hijau yang ini. Berarti dia dirubah jadi min 2, kan asalnya di sini 1, jadi 2, min 2. Berarti jawabannya ini. Yang udah dirubah terhadap titik R, yaitu 0,3. Nah, berikut adalah contoh posisi titik terhadap titik tertentu ya. Misalkan di sini diketahui titik P 4, min 5 serta titik Q 3,2, R 4,6, S min 5,4 dan T min 3,6. Tentukan koordinat titik Q, R, S, T terhadap titik P. Berarti nanti Q-nya berapa? R, S, dan T. Sekarang kita tentukan dulu titiknya. Sekarang titik P dulu. Ini kan X, Y, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Titik P dulu. Titik P-nya itu 4, -5. Berarti 4-nya di X, berarti di sini. 1, 2, 3, 4 di sini. X-nya min 5, berarti di bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Ini titik P. 4, min 5. Sekarang titik Q. 3,2. Q-nya, X-nya positif, Y-nya juga positif. Berarti di sini. 3,2. Ini titik Q, 3,2. Nah, sekarang titik R. R-nya itu 4,6. Berarti X-nya positif, Y-nya juga positif. Berarti di sini ya, ini 4, 1, 2, 3, 4. X-nya 4,6. Berarti di sini. Ini R, 4,6. Sekarang titik S. S-nya itu min 5,4. X-nya negatif 5, Y-nya 4. Berarti ini ya. X-nya negatif 4, Y-nya 4. X-nya negatif 5, Y-nya 4. Berarti di sini. Ini S. Yang terakhir titik T. T-nya itu negatif 3,6. Berarti X-nya negatif 3, Y-nya 6. Berarti di sini.
Ini titik T. Nah, sekarang koordinat titiknya terhadap titik P. Berarti kita buat garis lagi koordinat di titik P, berarti di sini ya. Berarti membuat garis. P-nya kita hapus dulu. Yang ininya hapus dulu. Nah, berarti ini kan titik P, tadi titik P itu di sini. Berarti ini membuat garis ke sini. 4 ya. Mohon maaf kalau bengkok. Nah, berarti ini titiknya 0. Nah, yang sejajar dengan 5 kita rubah menjadi 1. Yang sejajar dengan 6 kita rubah menjadi 2. Nah, ini kan titiknya 0. Yang sejajar dengan 3, habis 0 itu kan di sini negatif 1 ya. Jadi negatif 1, ini yang 2 jadi negatif 2, ini yang 1 jadi negatif 3, ini yang 0 jadi negatif 4, ini yang negatif 1 jadi negatif 5, ini yang negatif 2 jadi negatif 6, ini yang negatif 3 jadi negatif 7, ini yang negatif 4 jadi negatif 8, yang negatif 5 jadi negatif 9, yang negatif 6 jadi negatif 10. Nah, yang sejajar dengan negatif 6 berarti dia jadi negatif 1. Nah, yang sejajar dengan negatif 4 karena di sini habis 0 berarti dia jadi 1. Yang negatif 3 jadi 2. Negatif 2 jadi 3, negatif 1 jadi 4. Yang 0 ini berarti jadi 5. Yang negatif 1 jadi 6, yang 2 jadi negatif 7, yang 3 jadi negatif 8, yang 4 jadi 9, yang 5 jadi 10, yang 6 jadi 11. Nah, sekarang kita titik Q dulu. Titik Q itu kan 3,2. Dia jadi posisinya lihat ke sini. Berarti jadi negatif 1. Terus ininya Q-nya berarti di sini jadi sejajar dengan 7, berarti negatif 1, ini X ini. Negatif 1,7. Sekarang yang R. R itu kan posisinya asalnya 4,6. Ya, X nya 4, R-nya Y-nya 6. Sekarang lihat dia sejajar dengan 0. Berarti 0, ini jadi 11. Berarti 0,11. Sekarang yang S. Yang S itu kan negatif 5,4. Lihat dia sejajar dengan negatif 9. X-nya jadi negatif 9. Yang 4-nya dia sejajar dengan 9. Berarti negatif 9,9. Sekarang yang T. Yang T-nya itu dia sejajar dengan negatif 7, X-nya berarti negatif 7, yang 6-nya dia sejajar dengan 11, berarti negatif 7,11. Berarti ini hasilnya yang sudah dirubah terhadap titik P. Garis yang sejajar dengan sumbu X. Di sini misalkan ini kan berarti yang sejajar dengan sumbu X itu berarti yang ini ya, yang garis X. Di sini misalkan ada garis M. Garis M ini berarti dia sejajar dengan sumbu X, dia sama sejajar ya. Terus ini garis L. Garis L juga sejajar dengan sumbu X, berarti sejajar dengan ini. Misalkan di sini ada titik. Titiknya itu berarti 2,1. 2,1. Ini misalkan A. Di sini juga misalkan ada B. Berarti negatif di sini ya, negatif 3,1. Ini yang B misalkan. Nah, syarat-syarat untuk garis yang sejajar dengan sumbu X itu, titik yang terletak pada garis yang sejajar dengan sumbu X memiliki nilai ordinat yang sama. Maksudnya nilai ordinat yang sama itu, ini kan yang X, ya, ini X, Y. Ini X, Y. X itu sebagai absis, Y itu sebagai ordinat. Jadi nilainya itu sama. Berarti kan di sini Y itu kan ordinat.
ini 1. Di sini juga 1. Jadi si ordinatnya itu harus sama. Syarat yang kedua, jarak titik-titik pada garis terhadap sumbu X sama dengan nilai ordinat. Jaraknya berarti ini kan dari sini 0 ya. Dari titik X itu 0. Di sini ke sini kan 1, berarti jaraknya 1 satuan. Ini kan sama ya, 1 dengan ini. Berarti dari sini ke sini juga jaraknya 1 satuan. Atau yang ini ya. Misalkan di sini ada titik L. Misalkan di sini ada titik L, berarti L-nya itu negatif 2,2. Ini berarti jaraknya 1, 2, berarti di sini 2 satuan. Meskipun ke bawahnya negatif, jarak itu tetap pakainya positif ya, jadi 2 satuan. Nah, di sini ada kuis tentang yang sejajar dengan sumbu X ya. Di sini diketahui titik G negatif 2, negatif 1, H 0, negatif 1, I 0,2, dan J 1,3. Garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis yang melalui titik. Nanti jawabannya ada di video short di channel ini ya, jangan lupa ditonton. Sekarang garis yang sejajar dengan sumbu Y. Berarti ini X, ini Y ya. Yang sejajar dengan sumbu Y itu berarti yang sejajar dengan ini ya. Misalkan di sini. Ini misalkan garis M, ini misalkan garis N. Nah, dia akan sejajar dengan sumbu Y. Misalkan di sini ada titik di sini aja. Berarti negatif 2,2, negatif 2, negatif 2. Atau misalkan di sini titik A, atau misalkan di sini titik B. Berarti negatif 2,3, negatif 2,3. Nah, syaratnya itu adalah titik-titik yang terletak pada garis yang sejajar dengan sumbu Y memiliki nilai absis yang sama. Berarti absis itu adalah yang di X. Lihat di sini. Ini kan X, Y, ini X, Y. X itu absis, Y itu adalah ordinat. Mempunyai nilai absis yang sama. Kan di sini absisnya itu negatif 2. Berarti di sini juga sama negatif 2 ya. Berarti ini udah sejajar dengan sumbu Y. Terus yang kedua, jarak titik-titik pada garis terhadap sumbu Y sama dengan nilai absis. Di sini berarti 1, 2. Ini jaraknya 2, berarti di sini juga 2. Berarti 2 satuan. Ingat, meskipun dia negatif, itu kalau jarak tetap dia disebutnya positif. Berarti 2 satuan. Atau garis N. Garis N juga sama ya. Sekarang garis yang tegak lurus. Misalkan tegak lurusnya itu nanti terhadap apa ya? Ini misalkan ada garis L. Ya. Dia tegak lurus. Berarti lurusnya itu dia terhadap sumbu X. Berarti CL ini adalah L garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, kalau misalkan yang tegak lurusnya terhadap sumbu Y misalkan, berarti gini aja. Nah, misalkan ini sumbu P, berarti dia tegak lurus terhadap, ini kan tegaknya ini yang Y, lurusnya itu yang P, berarti dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Berarti di sini P, garis P itu garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Yang terakhir adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalkan di sini ada garis M ya. Misalkan garis M. Nah, kalau misalkan dia titik potongnya di sini, di sumbu X, di sini berarti ya titik potong itu jadi titik temunya antara garis dan garis. Berarti kan ini di sumbu X, berarti di sini ya. Ini itu kan di sini misalkan 0, berarti 0 berarti 3,0. Kan X dulu ya, 3,0. Berarti titik potongnya kan 3,0. Nah, kalau misalkan titik potongnya di sumbu X, ordinatnya memiliki sumbu X memiliki ordinat 0. Ini kan ordinat. Berarti kalau titik potongnya di X, dia ordinatnya 0. Kalau dia titik potongnya di sumbu Y, berarti di sini ya sumbu Y. Sumbu Y itu berarti kan di sini 0,3, X-nya 0,3.
Kalau di sumbu Y itu absisnya yang 0. Ya, ingat kalau misalkan di X ordinatnya yang 0, kalau misalkan di Y absisnya yang 0. Ini tanda kurung ya, bukan 1. Sekian video hari ini, bab 2 kelas 8 itu tentang koordinat kartesius. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.